Wati, seorang gadis muda yang terjebak dalam belenggu hutang keluarga, harus menerima kenyataan pahit. Menikah dengan Faruk, seorang pria Arab kaya yang tidak pernah ia kenal dan, yang lebih mengejutkan, buta. Pernikahan ini, yang awalnya hanya demi melunasi hutang, perlahan-lahan berubah menjadi perjalanan penemuan diri bagi Wati. Ia berusaha keras untuk menciptakan ikatan dengan Faruk, meskipun ada keraguan dan rasa asing yang menghantuinya. Namun, di malam pertama pernikahan mereka, sebuah rahasia besar Faruk terungkap. Faruk tidak buta sepenuhnya, melainkan memiliki kemampuan merasakan emosi dan kehadiran orang lain dengan cara yang luar biasa. Seolah-olah ia melihat dunia dengan hati dan jiwanya. Penemuan ini mengubah segalanya bagi Wati. Ia mulai melihat Faruk bukan hanya sebagai pria kaya yang buta, melainkan sebagai sosok yang penuh misteri dan kehangatan. Hubungan mereka, yang dimulai dengan keterpaksaan, kini berpotensi tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan penuh makna, membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu terlihat oleh mata telanjang. Mata Wati menatap kosong pada tumpukan surat peringatan yang berserakan di meja dapur. Angka-angka merah di sana terasa seperti cakar tajam yang mengoyak. Harapan terakhirnya, utang. Kata itu bergaung di kepalanya seperti lonceng kematian. Bukan cuma utang biasa, tapi tumpukan gunung yang diwariskan mendiang ayahnya, yang kini membelit leher keluarganya. Ibu Wati, yang biasanya selalu tegar, kini sering tertunduk lesu. Adik-adiknya, yang masih sekolah, seringkali mengeluh tentang kebutuhan yang tak bisa terpenuhi. Wati, di usianya yang menginjak 27 tahun, merasa semua beban dunia bertumpu di pundaknya. Ia bekerja serabutan, dari membantu di warung tetangga, sampai menerima jahitan baju. Setiap rupiah yang ia hasilkan, langsung disisihkan untuk membayar cicilan demi cicilan yang tak ada habisnya. Namun, lubang itu terlalu besar. Usahanya hanya seperti setetes air di gurun pasir. Setiap malam, Wati termenung, mencari jalan keluar dari jurang kehancuran ini. Siang itu, saat Wati sedang menjahit seragam sekolah milik tetangga, pintu rumahnya terbuka pelan. Paman Hadi, adik bungsu ayahnya, masuk dengan wajah serius yang jarang. Biasanya Paman Hadi selalu ceria, tapi kali ini ada gurat kecemasan yang jelas terpancar di wajahnya. Wati, sapanya pelan. Paman, ada kabar? Wati menoleh. Benang di tangannya terhenti. Firasatnya tidak enak. Paman Hadi duduk di kursi kosong di sampingnya, menghela napas panjang. Ada seseorang yang bersedia membantu kita melunasi semua utang. Ini benar-benar semua. Mata Wati langsung berbinar. Seolah ada setitik cahaya di kegelapan yang pekat. Benarkah, Paman? Siapa? Bagaimana caranya? Tanyanya tak sabar. Paman Hadi menatapnya lurus. Namanya Faruk, seorang pengusaha dari Arab. Dia kaya raya. Ada jeda sejenak sebelum Paman Hadi melanjutkan. Tapi ada syaratnya, Wati. Jantung Wati berdegup kencang. Ia tahu bantuan sebesar ini pasti tidak gratis. Syarat apa, Paman? Faruk ingin menikah denganmu. Kata-kata itu menghantam Wati seperti palu godam. Pernikahan dengan pria asing yang tak dikenalnya. Demi uang, rasanya seluruh dunia berputar. Darah berdesir di telinganya. Menulikan sejenak suara Paman Hadi yang mencoba menjelaskan lebih lanjut. Pikirannya kosong. Menikah, sebuah kata yang seharusnya suci, kini terasa kotor dan transaksional. Paman bercanda kan? Suaranya bergetar. Paman Hadi menggeleng pelan. Sorot matanya menunjukkan keseriusan. Dia tahu tentang keadaan kita, Wati. Dia tidak meminta apa-apa selain itu. Semua utang akan lunas dan kalian akan memulai hidup baru. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Wati. Ia merasa jijik, marah, dan putus asa pada saat yang bersamaan. Bagaimana bisa ia dijual seperti barang dagangan? Tapi di sisi lain, wajah ibu dan adik-adiknya terbayang. Kesenangan kecil yang tak bisa mereka nikmati, kesulitan yang mereka hadapi setiap hari. Pengorbanan. Selama beberapa hari, Wati terkurung dalam pergulatan batin yang hebat. Tidur malamnya dihantui mimpi buruk, di mana ia terembang-ambing di lautan utang yang tak berujung. Ibu Wati, yang akhirnya mengetahui tawaran itu, awalnya menolak keras. Ia tak rela putrinya berkorban sejauh itu. Namun, ketika surat penyitaan mulai berdatangan, dan ancaman dari penagih utang semakin gencar, keputusasaan mulai mengikis penolakan mereka. Wati seringkali duduk di samping ibunya, mengusap punggung.
Wanita renta itu, ia melihat kelelahan yang nyata di mata ibunya. Ia melihat bagaimana adik-adik Nia menahan keinginan mereka agar tidak membebani. Cinta dan tanggung jawabnya terhadap keluarga akhirnya mengalahkan rasa jijik dan takutnya. Suatu sore, Wati mendekati Paman Hadi. Wajahnya pucat, tapi matanya menunjukkan tekad yang bulat. "Paman, aku akan melakukannya." Paman Hadi menatapnya penuh simpati. "Wati, apa kau yakin?" Wati mengangguk. Ada pahit di lidahnya, tapi ada juga secercah harapan. Harapan untuk melihat keluarganya bebas dari lilitan utang. Harapan untuk melihat senyum di wajah ibunya lagi. "Aku yakin, Paman, ini demi keluarga kita." Mendengar keputusannya, ibunya memeluknya erat. Tangisnya pecah. Wati balas memeluk. Air matanya juga tumpah, bercampur dengan rasa takut dan penyesalan. Ia tahu hidupnya akan berubah total. Ia akan memasuki dunia yang sama sekali asing dengan seorang pria yang tak ia kenal demi sebuah perjanjian yang tak terelakkan. Faruk, nama itu kini resmi menjadi takdirnya. Siapa dia? Bagaimana rupanya? Dan bagaimana rasanya menikahi seseorang yang tidak bisa melihat dunia sepertinya? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benaknya, membuatnya kian gelisah menghadapi masa depan yang gelap. Waktu berlalu begitu cepat, seolah ikut campur dalam percepatan takdir Wati. Sejak keputusannya bulat, segalanya terasa seperti film yang diputar dengan kecepatan penuh. Urusan administrasi pernikahan diurus dengan begitu cepat dan rapi oleh perwakilan dari pihak Faruk. Wati tak banyak tahu detailnya, hanya menandatangani dokumen yang disodorkan padanya. Perasaannya campur aduk antara pasrah dan kekosongan. Pernikahan itu sendiri berlangsung sederhana, namun dengan sentuhan kemewahan yang sangat kentara. Bukan di kawah biasa, tapi di sebuah ruang pertemuan privat yang disewa khusus, lengkap dengan dekorasi minimalis namun elegan. Hanya ada keluarga inti Wati dan beberapa orang yang sepertinya adalah pengacara atau asisten Faruk. Tidak ada keriuhan, tidak ada tawa riang para tamu, hanya suasana formal yang kaku, hampir seperti sebuah transaksi bisnis yang sakral. Saat itulah Wati pertama kali benar-benar melihat Faruk. Ia duduk di samping Paman Hadi, menunggu dengan jantung berdebar tak karuan. Pria itu datang dipandu oleh seorang pria berjanggut lebat, mungkin asistennya. Faruk tinggi, dengan postur tegap yang mengesankan. Wajahnya khas Timur Tengah, hidungnya mancung, rahangnya tegas, dan kulitnya bersih. Yang paling menarik perhatian Wati adalah sorot matanya. Meskipun ia buta, matanya tidak menunjukkan kekosongan seperti yang ia bayangkan. Ada semacam ketenangan di sana, seperti danau yang dalam dan tenang. Ia mengenakan gamis berwarna krem, dan peci senada memancarkan aura wibawa. Saat perkenalan singkat, Faruk hanya mengangguk pelan. Bibirnya membentuk senyum tipis yang tak sampai ke mata. Suaranya rendah dan serak, namun terasa menenangkan. Faruk, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Sebuah perkenalan yang sangat singkat, dan Wati hanya bisa mengangguk. Lidahnya kelu selama prosesi. Faruk terlihat sangat tenang. Ia menjawab pertanyaan penghulu dengan jelas. Suaranya mantap. Wati sendiri hanya bisa menjawab dengan lirih. Sebagian dirinya masih tidak percaya bahwa ia, Wati, seorang gadis sederhana dari kampung, kini menikahi seorang pria Arab kaya yang buta. Pertanyaan-pertanyaan membanjiri benaknya. Mengapa dia memilihku? Apa yang dia lihat dariku? Atau apakah ini hanya sekadar cara untuk melunasi utangnya tanpa peduli siapa istrinya? Dan bagaimana rasanya hidup dengan seseorang yang tak bisa melihat dunia sepertinya? Apakah dia akan selalu gelap di mata? Atau apakah ada cara lain dia melihat? Prosesi selesai, tak ada perayaan, tak ada resepsi. Faruk hanya berdiri sebentar, menerima ucapan selamat yang singkat dan formal. Wati sempat berpamitan dengan ibunya. Pelukan ibunya terasa begitu erat, syarat akan kesedihan dan juga harapan. "Hati-hati, nak. Jaga dirimu baik-baik," bisik ibunya. Air mata menetes. Wati hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata. Rasanya seperti berpisah dari dunia lamanya, melangkah menuju takdir yang sama sekali asing. Sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menanti di luar. Wati menaiki mobil itu. Di sampingnya Faruk duduk dengan tenang. Selama perjalanan, mereka hanya diam. Wati mencuri pandang ke arah Faruk. Pria itu sesekali menghela napas pelan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Wati ingin bertanya banyak hal, ingin memulai percakapan, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Canggung,
Itulah kata yang paling tepat menggambarkan suasana di antara mereka. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi yang megah. Di baliknya, terlihat sebuah rumah besar bergaya modern klasik, dengan taman yang luas dan terawat. Lampu-lampu taman memancarkan cahaya temaram, menciptakan suasana yang tenang, namun tetap terasa asing bagi Wati. Seorang pelayan wanita paruh baya menyambut mereka di pintu, membungkuk hormat. "Selamat datang, Tuan Faruk." "Nyonya Wati," sapanya ramah. Wati merasa aneh dipanggil Nyonya Wati. Ia hanya mengangguk canggung. Pelayan itu memandu mereka masuk ke dalam rumah yang luas dan didominasi warna-warna lembut. Perabotan mewah tertata rapi dan ada aroma samar bunga melati yang menenangkan. Wati merasa seperti masuk ke dalam istana. Semuanya terasa begitu asing, begitu jauh dari kehidupannya yang dulu. Setelah pelayan menunjukkan kamarnya, Wati masuk ke dalam kamar yang jauh lebih besar dari rumahnya sendiri. Kamar itu lengkap dengan ranjang berukuran besar, lemari pakaian mewah, dan kamar mandi pribadi yang luas. Ia duduk di tepi ranjang, merenung. Ini adalah malam pertamanya sebagai seorang istri. Malam pertama pernikahan. Sebuah babak baru yang ia tahu takkan pernah bisa ia lupakan. Faruk tidak langsung masuk. Mungkin ia membiarkan Wati terbiasa dengan lingkungan barunya. Wati menata hati, mencoba mempersiapkan diri. Ia berjalan pelan ke jendela, memandang keluar. Halaman luas di bawah sana tampak damai di bawah sinar rembulan. Sebuah desahan keluar dari bibirnya. Ia akan tinggal di sini sekarang, bersama pria yang tak ia kenal. Demi hutang keluarganya, ia harus bisa membangun hubungan ini. Bagaimanapun sulitnya, beberapa saat kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Wati terlonjak, jantungnya berpacu kencang. "Masuk," katanya lirih. Pintu terbuka, dan Faruk masuk, dipandu oleh seorang pelayan pria. Pelayan itu mengatur letak Faruk agar bisa duduk di sofa dekat jendela, lalu pamit pergi. Kini, tinggallah Wati dan Faruk berdua. Suasana tiba-tiba terasa begitu tegang. Wati berdiri mematung, tak tahu harus berbuat apa. Faruk tetap diam, kepalanya sedikit mendongak, seolah mendengarkan sesuatu yang tak bisa Wati dengar. "Duduklah Wati," suara Faruk memecah. Keheningan, pelan namun jelas. Wati menurut, duduk di sofa yang berhadapan dengannya. Ia mencoba tersenyum, tapi rasanya kaku sekali. "Maaf, saya tidak tahu harus bicara apa," ujarnya jujur. Faruk mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, ini situasi baru bagi kita berdua." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku tidak akan memaksakan apapun." Wati menatapnya. Ada sedikit lega namun juga kebingungan. Apa maksudnya tidak akan memaksakan apapun? Apakah ini berarti pernikahan mereka hanya sebatas di atas kertas? Atau apakah ada makna lain di balik kata-katanya? Faruk terlihat tenang, namun Wati bisa merasakan ada semacam energi yang terpancar darinya, sebuah kehadiran yang tidak bisa ia definisikan. Malam pertama pernikahan mereka bukannya penuh romansa atau canggungnya perkenalan fisik, malah diselimuti misteri dan pertanyaan tanpa jawaban. Wati hanya bisa menatap Faruk, diam, bertanya-tanya. Apalagi yang tersembunyi di balik ketenangan pria buta ini? Malam pertama pernikahan Wati bukannya diisi dengan gelora atau rasa canggung yang manis, malah berakhir dengan keheningan yang misterius. Faruk pamit tidur di kamar lain, meninggalkan Wati sendirian di kamar yang terlalu besar untuknya. Saat itu, Wati terbangun dengan perasaan hampa yang aneh. Ia mengamati lenggit-lenggit kamar yang tinggi, mencoba mencerna semua yang terjadi. Ia sudah menjadi Nyonya Faruk, tapi rasanya seperti sedang memerankan sebuah lakon yang skenarionya belum lengkap. Ketika turun ke ruang makan untuk sarapan, Faruk sudah duduk di meja panjang, ditemani seorang pelayan yang membantunya menata hidangan. Wati duduk di seberangnya, masih merasa kikuk. Faruk menyapa, suaranya tenang seperti biasa, menanyakan apakah tidurnya nyenyak. Wati hanya mengangguk pelan, masih terperangkap dalam pikirannya sendiri. Selama sarapan, Wati mulai menyadari kenehan-kenehan kecil pada diri Faruk. Pelayan meletakkan cangkir kopi di samping piring Faruk, dan tanpa ragu, Faruk langsung meraihnya. Cengeng. Padahal, Wati sempat melihat pelayan itu tidak meletakkannya persis di depan Faruk later hari. Saat mereka berjalan di taman, Faruk bisa menghindari dahan pohon yang menjulur rendah dengan begitu mulus, seolah ia bisa melihatnya. Ia juga berjalan dengan langkah mantap, tidak seperti orang buta yang biasanya harus mirobe-raba atau menggunakan tongkat. Wati semakin penasaran. Di salah satu sudut ruang tamu, ada sebuah meja bundar
dengan vas bunga di atasnya. Suatu sore, Wati tak sengaja menyenggol vas itu hingga hampir jatuh. Tangannya refleks menahan, tapi sebelum itu, Faruk yang duduk cukup jauh di sofa langsung menoleh ke arahnya, seolah tahu persis apa yang terjadi. "Kau baik-baik saja, Wati?" tanyanya. Suaranya mengandung sedikit kekhawatiran. Wati terkesiap. "Iya, Tuan Faruk, maaf, saya tidak sengaja menyenggol vas." Faruk mengangguk pelan. "Hati-hati, vas itu mudah pecah." Bagaimana dia tahu? Wati bertanya-tanya. Dia tidak melihat, tapi dia tahu. Kejadian-kejadian kecil itu terus berulang. Faruk bisa merasakan ketika Wati sedang gelisah hanya dari perubahan kecil dalam napasnya. Dia bisa tahu ketika ada pelayan masuk ke ruangan, bahkan sebelum Wati menyadarinya. Hanya dengan merasakan kehadiran mereka. Awalnya Wati berpikir itu hanya kebetulan, atau mungkin Faruk memiliki pendengaran yang luar biasa tajam. Tapi semakin sering itu terjadi, semakin kuat keyakinan Wati bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pendengaran tajam atau insting belaka. Rasa penasaran Wati memuncak suatu malam. Mereka sedang duduk di ruang keluarga. Faruk mendengarkan lantunan musik klasik dari sebuah alat pemutar piringan hitam, sementara Wati membaca buku. Tiba-tiba, Wati merasakan sentuhan aneh di tangannya yang berada di sandaran sofa. Itu Faruk. Tangannya perlahan meraba punggung tangan Wati, lalu naik ke pergelangan tangan, dan berhenti di jemarinya. Sentuhan itu bukan sentuhan biasa. Faruk seperti sedang membaca telapak tangan Wati, merasakan setiap garis dan lekuknya dengan kepekaan yang luar biasa. "Kau sedang gelisah, Wati?" ujar Faruk pelan, tanpa membuka mata. Wati langsung menarik tangannya, terkejut. "Bagaimana Tuan Faruk tahu?" Faruk tersenyum tipis. "Getaran pada nadimu berbeda, napasmu sedikit lebih cepat, dan aku bisa merasakan sedikit gumpalan khawatir di hatimu." Wati menatapnya tak percaya. Gumpalan khawatir di hati itu bukan sesuatu yang bisa dilihat atau didengar. Ini di luar akal sehatnya. Ia memberanikan diri. "Tuan Faruk, boleh saya bertanya sesuatu?" "Tentu," jawabnya lembut. Saya melihat beberapa hal aneh." Tuan Faruk bisa tahu letak benda tanpa melihat, bisa tahu saat saya mendekat, bahkan bisa merasakan perasaan saya. Bagaimana bisa?" Wati mengakhiri pertanyaannya dengan suara pelan, hampir berbisik. Faruk menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan sedikit keraguan, seolah menimbang apakah ini saat yang tepat untuk membuka rahasianya. Kemudian, ia mengangguk. Sorot matanya yang tenang menatap kosong ke depan, namun Wati merasa Faruk melihatnya. "Aku memang buta, Wati." Faruk memulai. Suaranya kini terdengar lebih dalam. "Penglihatanku hilang sejak kecil karena sebuah kecelakaan. Tapi, seiring berjalannya waktu, indraku yang lain menjadi sangat kuat. Bukan hanya pendengaran atau sentuhan." Faruk mengalihkan pandangannya ke arah Wati, atau setidaknya ke arah di mana ia tahu Wati berada. "Aku bisa merasakan getaran di udara, perubahan suhu yang sangat halus, bahkan getaran emosi dari orang-orang di sekitarku. Aku bisa merasakan bagaimana suasana hatimu. Apakah kau senang, sedih, atau marah? Hanya dari energi yang kau pancarkan." Wati terdiam, terpaku. Indra keenam. Atau sesuatu yang lebih dari itu. Ini jauh di luar bayangannya. "Ketika kau menyenggol vas bunga tadi sore," Faruk melanjutkan, "aku merasakan perubahan getaran udara yang tiba-tiba, diikuti oleh sentuhan panik pada aura di sekitarmu, seperti gelombang kejut kecil yang memberitahuku ada sesuatu yang tidak beres." Ia kemudian menunjuk ke arah Wati. "Bahkan sekarang, aku bisa merasakan detak jantungmu yang berdegup kencang, dan kebingungan yang campur aduk dengan rasa ingin tahu yang besar darimu." Dunia Wati terasa runtuh, lalu dibangun kembali dalam sekejap. Faruk bukan hanya pria kaya yang buta. Dia adalah sosok yang luar biasa, dengan kemampuan yang tak terduga. Ia melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda, dengan hati dan jiwanya, dengan indera yang jauh melampaui penglihatan mata telanjang. Rasa kasihan yang sempat menyelimuti Wati lenyap seketika, digantikan oleh kekaguman yang mendalam. Ia kini mulai menyadari bahwa pernikahan ini mungkin bukan hanya sekadar transaksi, tapi sebuah pintu menuju sebuah dunia yang jauh lebih dalam dan penuh misteri. Dan Faruk, pria yang baru saja mengungkapkan rahasia terbesarnya, kini tampak berkilau di matanya, bukan karena hartanya, tapi karena cahaya unik yang terpancar dari dalam dirinya. Wati menatap Faruk, bibirnya sedikit terbuka, mencoba memproses informasi yang baru saja ia dengar. Bukan hanya buta, tapi memiliki kemampuan indera yang jauh melampaui orang normal. Rasanya seperti membaca novel fantasi, tapi ini nyata. Faruk, suaminya,
adalah seseorang yang luar biasa. Kekaguman yang tiba-tiba meluap dalam diri Wati menggeser semua prasangka dan rasa kasihan yang ia miliki sebelumnya. Ia tidak lagi melihat Faruk sebagai pria yang kurang karena kebutaannya, melainkan sebagai sosok yang lebih karena kemampuannya. Jadi, Tuan Faruk bisa merasakan semuanya. Wati akhirnya menemukan suaranya. Masih sedikit bergetar. Faruk tersenyum. Tipis, senyum yang kali ini terasa lebih hangat, seolah ia merasakan kejujuran dalam pertanyaan Wati. Bisa dibilang begitu, Wati. Aku bisa merasakan getaran, perubahan tekanan udara, panas dingin, aroma yang sangat samar, bahkan energi yang dipancarkan oleh makhluk hidup. Bagiku, dunia ini bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang bisa dirasakan. Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut. Bayangkan sebuah ruangan gelap gulita. Mata kita tidak bisa melihat, tapi telinga kita bisa mendengar gema suara langkah kaki, hidung kita bisa mencium aroma kopi yang baru diseduh, tangan kita bisa merasakan kelembutan kain sofa. Bagiku, itu semua adalah penglihatan. Aku meletik inderaku untuk memahami dan menafsirkan semua informasi itu. Sebuah senyuman, misalnya, akan memancarkan energi kebahagiaan yang bisa kurasakan. Tangisan akan memancarkan energi kesedihan. Itu semua adalah bahasa yang aku pelajari selama bertahun-tahun. Wati mendengarkan dengan saksama. Pikirannya terbuka, lebar. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya hidup di dunia Faruk. Pasti aneh, tapi juga begitu kaya. Sebuah dunia yang penuh dengan detail-detail yang seringkali luput dari perhatian orang normal. Bagaimana Tuan Faruk melatihnya? Tanya Wati penasaran. Faruk menghela napas. Awalnya sangat sulit, rasa frustrasi karena tidak bisa melihat sangat besar. Tapi kemudian, ayahku, seorang pria yang sangat bijaksana, membimbingku. Ia melatihku untuk fokus pada indera lain. Ia sering mengajakku ke hutan, memintaku mendengarkan setiap suara, membedakan deru angin dari gemerisik daun, mencium aroma tanah basah, merasakan tekstur kulit pohon. Ia memintaku untuk melihat dunia dengan seluruh tubuhku, bukan hanya mataku. Cerita Faruk, Wati merasa ikatan tak terlihat mulai terjalin di antara mereka. Faruk tidak lagi terasa begitu asing. Ada kerentanan di balik ketenangannya, dan ada kekuatan di balik kebutaannya. Rasa kasihan Wati benar-benar sirna, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Bisakah saya belajar? Wati bertanya tiba-tiba. Antusias. Maksud saya, bisakah Tuan Faruk menunjukkan bagaimana rasanya melihat seperti itu? Faruk tersenyum. Kali ini senyumnya lebih lebar. Matanya yang buta terlihat bersinar. Tentu saja, Wati. Aku akan senang membagikannya denganmu. Siang malam itu, hubungan mereka mulai berubah drastis. Wati tidak lagi merasa seperti seorang tawanannya. Ia adalah seorang murid, dan Faruk adalah gurunya. Faruk mulai mengajari Wati bagaimana merasakan dunia. Mereka sering menghabiskan waktu di taman. Faruk meminta Wati untuk menutup mata dan fokus pada suara burung, deru angin yang melewati dedaunan, atau bahkan getaran tanah saat serangga kecil melata. Faruk juga mengajarkan Wati untuk merasakan tekstur berbagai benda dengan ujung jarinya. Kehalusan kelopak bunga, kekasaran kulit pohon, dinginnya batu, kehangatan tanah yang baru tersiram matahari. Sentuhlah dengan hatimu, Wati. Faruk sering berkata, bukan hanya dengan jarimu. Bayangkan bentuknya, rasakan energinya. So what you heard? Faruk meminta Wati untuk menutup mata dan menebak buah apa yang ada di depannya, hanya dengan mencium baunya. Wati awalnya ragu, tapi Faruk membimbingnya dengan sabar. Hirup perlahan, rasakan aromanya masuk ke dalam dirimu. Apakah ada manis, asam, segar? Perlahan, Wati mulai bisa membedakan aroma jeruk dari apel atau mangga dari pisang, hanya dengan indera penciumannya. Ini seperti aku melihat dengan caraku sendiri, Wati pernah berucap. Matanya berbinar setelah berhasil menebak jenis bunga hanya dari aromanya. Faruk mengangguk. Itulah intinya. Setiap orang punya cara melihat dunianya masing-masing. Hanya saja, kebanyakan dari kita terlalu bergantung pada mata fisik. Wati mulai melihat Faruk tidak hanya sebagai suaminya, tetapi sebagai seseorang yang telah membuka matanya terhadap dimensi baru dalam hidup. Kebersamaan mereka dalam latahan-latahan kecil itu menciptakan ikatan yang tak terduga. Mereka sering tertawa saat Wati salah menebak, atau saat Faruk dengan sabar membimbingnya. Kehangatan mulai mengisi ruangan di antara mereka, mengusir dinginnya. Formalitas di awal pernikahan. Wati tak lagi merasa kasihan pada Faruk. Yang ada hanyalah kekaguman dan rasa ingin tahu yang besar. Ia mulai menyadari
bahwa Faruk adalah pribadi yang luar biasa kuat, mandiri, dan penuh kebijaksanaan. Di setiap sentuhan, setiap aroma, dan setiap suara yang Faruk ajarkan padanya, Wati tidak hanya belajar tentang dunia, tapi juga tentang Faruk, dan perlahan-lahan tentang dirinya sendiri. Ia mulai merasakan persikan-persikan kecil, seperti cahaya yang mulai menembus kegelapan di hatinya, memberinya harapan bahwa pernikahan ini yang dimulai dengan keterpaksaan bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar perjanjian. Sebuah hubungan yang dalam, yang mungkin saja bisa diisi dengan cinta sejati. Hubungan Wati dan Faruk tumbuh layaknya tunas yang menemukan air di gurun. Setiap hari, Wati semakin kagum pada kedalaman hati dan keunikan Faruk. Ia mulai memahami bahwa melihat dunia dengan indera lain jauh lebih kaya daripada sekadar pandangan. Mereka sering berbagi cerita. Faruk menceritakan masa kecilnya, bagaimana ia belajar menerima kebutaannya, dan bagaimana ia mengasah inder-inderannya yang lain. Wati, di sisi lain, berbagi kisah tentang kehidupannya yang sederhana, tentang impian-impian kecilnya yang sempat terkubur oleh beban utang. Mereka tidak hanya suami istri, mereka adalah teman, guru, dan murid bagi satu sama lain. Keluarga Wati juga merasakan dampak positif dari pernikahan ini. Utang-utang yang mencekik kini telah lunas, dan rumah mereka yang dulu suram kini kembali hidup. Wati sesekali mengirimkan uang untuk adik-adiknya, memastikan mereka bisa sekolah dengan tenang dan memiliki kebutuhan yang cukup. Ibunya sering menelepon, suaranya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Wati tahu, ia telah melakukan hal yang benar, dan perlahan rasa pahit di hatinya tergantikan oleh kelegaan. Namun, seperti pepatah lama, kebahagiaan seringkali mengundang iri hati. Kehadiran Wati di sisi Faruk, yang notabene adalah seorang konglomerat Arab dengan harta melimpah, tidak luput dari perhatian. Faruk adalah anak tunggal dari keluarga besar yang terpandang, dan kekayaannya adalah warisan turun-temurun yang sangat besar. Sebelum Faruk menikah, ada beberapa kerabat jauh, terutama dari garis keturunan ayahnya, yang selalu mengamati gerak-gerik Faruk, berharap bisa mendapatkan sebagian dari kekayaannya. Salah satunya adalah sepupu jauh Faruk bernama Zaid, adalah pria ambisius dengan penampilan yang selalu rapi, namun hatinya dipenuhi keserakahan. Ia selalu merasa berhak atas sebagian besar harta Faruk, dan ia telah lama mengincar posisi penting di perusahaan Faruk. Pernikahan Faruk dengan Wati, seorang gadis biasa dari Indonesia, adalah pukulan telak baginya. Zaide merasa keberadaan Wati akan mengancam posisinya dan, yang lebih parah, bisa membuat Faruk mengalihkan warisannya ke istrinya. Kecemburuan membakar hatinya. Wanita itu pasti hanya mengincar hartamu, Faruk, bisik Zaid suatu sore, saat ia berpura-pura menjenguk Faruk. Wati saat itu sedang di dapur. Dia bukan dari kalangan kita. Bagaimana kau bisa percaya padanya? Faruk hanya tersenyum tipis. Wati adalah istriku, Zaid, dan aku tidak buta dalam menilai orang. Meskipun Faruk tidak bisa melihat dengan mata, ia bisa merasakan gelombang kecemburuan dan niat buruk yang memancar kuat dari Zaid. Ia sudah tahu gelagat Zaid sejak lama. Namun, Zaid tak menyerah. Ia mulai menyebarkan rumor-rumor tak sedap tentang Wati di lingkaran sosial mereka. Lihat saja, gadis itu akan menguras hartamu. Dia hanya berpura-pura baik, katanya kepada beberapa rekan bisnis Faruk, mencoba memengaruhi mereka. Ia juga menaburkan keraguan pada beberapa pelayan rumah, berharap mereka akan mulai bergosip. Suatu siang, Wati menemukan sebuah catatan kecil di kamarnya, terselip di bawah bantal. Isinya singkat, hanya beberapa baris tulisan tangan yang kasar. Kau tidak pantas di sini. Pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Jantung Wati berdebar kencang. Siapa yang menuliskannya? Apakah ada seseorang yang tidak menyukainya di rumah ini? Wati mencoba menyembunyikan kegelisahannya, tapi Faruk merasakannya. Saat mereka duduk bersama di sore hari, Faruk tiba-tiba menggenggam tangan Wati. Ada yang mengganggumu, Wati? Tanya lembut. Wati ragu sejenak, lalu akhirnya menunjukkan catatan itu. Faruk meraba kertas itu, merasakan lipatan dan teksturnya, lalu menghela napas. Energi ketakutan dan kebingunganmu terasa sangat jelas, Wati. Siapa yang memberimu ini? Saya menemukannya di kamar Tuan Faruk. Saya tidak tahu siapa pelakunya, jawab Wati, suaranya sedikit bergetar. Jangan takut, Faruk menenangkan. Aku akan melindungimu. Keesokan harinya, Faruk memanggil Zaid untuk datang ke rumah. Wati duduk di samping Faruk,
Jantungnya berdegup tak karuan. Zaidi masuk dengan wajah dibuat-buat ramah. "Ada apa, Faruk?" "Aku sedang sibuk sekali di kantor," kata Zaid, senyum palsu tersungging di bibirnya. "Aku tahu kau sibuk, Zaid, tapi ada yang ingin kubicarakan denganmu," jawab Faruk. Suaranya tenang namun ada nada yang tegas. "Aku ingin berbicara tentang gosip-gosip yang beredar mengenai istriku." Wajah Zaid langsung memucat. Ia mencoba menampik. "Gosip apa? Aku tidak tahu apa-apa." Faruk menghela napas. "Aku buta, Zaid, tapi aku tidak bodoh. Aku bisa merasakan kebohonganmu. Aku bisa merasakan niat jahat yang kau sebarkan. Aku bisa merasakan jejak energi yang kau tinggalkan di sekitar Wati. Bahkan di surat ancaman ini." Faruk mengangkat catatan yang ditemukan Wati. "Goresan kertas dan tinta ini memiliki energi yang sama dengan energimu, Zaid." Zaid terkesiap, matanya membelalak. Ia tak percaya Faruk bisa mengetahui hal sekecil itu. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Wati menatap Zaid, melihat ketakutan dan keterkejutan yang jelas di wajah pria itu. "Aku memberimu peringatan, Zaid," lanjut Faruk. Suaranya kini berubah menjadi sangat dingin dan menusuk. "Wati adalah istriku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Jika kau terus mencoba mengganggu kehidupanku atau istriku, aku bersumpah, kau akan kehilangan segalanya. Posisi di perusahaan, bahkan warisan yang kau impikan." Ancaman itu jelas. Zaid terpaku di tempat lidahnya keluh. Ia tidak menyangka Faruk akan mengetahui rencananya. Apalagi dengan cara yang begitu misterius. Ia selama ini meremehkan Faruk karena kebutaannya. Tapi kini ia menyadari betapa salahnya ia. Faruk bukan hanya sekadar orang kaya buta. Ia adalah seseorang dengan kekuatan tersembunyi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Wati menatap Faruk. Ada rasa bangga dan terkejut yang luar biasa. Suaminya telah melindunginya, dan ia telah menyaksikan sendiri betapa kuatnya penglihatan Faruk yang unik itu. Badai kecemburuan dan ancaman tersembunyi ini justru telah membuka mata Wati tentang betapa berharganya pria di sampingnya. Keheningan yang mematikan menggantung di ruang tamu setelah kepergian Zaid. Wati masih bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu. Sisa-sisa ketegangan dari konfrontasi barusan. Zaid pergi dengan tergesa. Wajahnya merah padam, terkejut dan mungkin sedikit takut. Ia jelas tidak menyangka Faruk akan sefrontal itu. Apalagi dengan bukti yang begitu tak terduga. Wati menatap Faruk. Bibirnya sedikit terbuka. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terasa tercekat di tenggorokannya. Rasa takjub, lega, dan sedikit ngeri bercampur jadi satu. Selama ini, ia hanya mengenal Faruk yang tenang, sabar, dan sedikit misterius. Tapi barusan, ia melihat sisi Faruk yang tegas, protektif, dan penuh kekuatan. Faruk seolah merasakan badai emosi dalam diri Wati. Mengulurkan tangannya, Wati meraihnya. Jemari mereka bertaut. Genggaman Faruk terasa hangat dan kokoh. "Kau baik-baik saja, Wati?" tanya Faruk. Suaranya kembali melembut. "Aku tahu itu pasti mengejutkan." Wati mengangguk pelan. Saya baik-baik saja, Tuan Faruk. Hanya saja, saya tidak menyangka." Ia berhenti sejenak. Terima kasih sudah melindungi saya." Faruk tersenyum tipis. "Sudah kewajibanku. Kau adalah istriku, dan tidak akan kubiarkan siapapun mengusik ketenanganmu." Ia menik punggung tangan Wati, lembut. "Kekuatan indera ini bukan hanya untuk mengenal dunia, tapi juga untuk melindungi mereka yang kusayangi." Peristiwa dengan Zaid menjadi titik balik yang signifikan bagi hubungan mereka. Dinding-dinding terakhir yang masih memisahkan Wati dan Faruk. Sialah, Wati tidak lagi merasa Faruk adalah orang asing yang harus ia takuti atau ragukan. Ia kini melihat Faruk sebagai seorang pelindung, seorang pria yang tulus, dan seseorang yang benar-benar bisa ia andalkan. Kepercayaan antara mereka tumbuh lebih dalam. "Kita tidak bisa membiarkan Zaid terus mengganggu," ujar Faruk sore itu saat mereka sedang minum teh di teras. Angin sepoi-sepoi menerbangkan anak rambut Wati. Orang seperti dia tidak akan menyerah begitu saja. "Lalu, apa yang akan kita lakukan, Tuan Faruk?" tanya Wati. Faruk menjelaskan rencananya. "Aku sudah menduga ini akan terjadi. Zaid sudah lama mengincar posisiku di perusahaan. Aku punya beberapa bukti tentang manipulasi keuangan yang dia lakukan belakangan ini. Dengan bantuan pengacara kepercayaanku, kita akan membereskannya secara hukum." Wati kagum dengan ketenangan dan persiapan. Faruk, pria itu tidak hanya mengandalkan inderanya, tapi juga menggunakan kecerdasan dan strateginya. Selama beberapa hari berikutnya,
Faruk dan tim pengacaranya bekerja keras. Wati sering menemani Faruk, mendengarkan percakapan mereka, dan sesekali memberikan dukungan moral. Ia melihat bagaimana Faruk meskipun buta, memimpin rapat dengan sangat efektif, mengarahkan pengacaranya dengan informasi detail yang ia kumpulkan melalui penglihatan uniknya. Ia bisa tahu kapan seseorang berbohong dari perubahan nada suara atau getaran emosi mereka. Ia bisa merasakan kegelisahan pada ekspresi wajah yang tidak terlihat olehnya, namun terasa melalui gelombang energi di ruangan itu. Kasus Zaid terungkap. Manipulasi keuangan dan upaya sabotase terhadap Faruk akhirnya terbongkar di depan Dewan Direksi. Zaide yang selama ini merasa aman karena Faruk buta, tidak bisa mengelak dari bakti-bakti kuat yang disajikan. Ia dipecat dari semua jabatannya dan terpaksa menjual sebagian asetnya untuk menutupi kerugian yang ia timbulkan. Ancaman itu berhasil disingkirkan. Setelah badai berlalu, ada rasa lega yang luar biasa. Rumah terasa lebih damai. Kira geng-geng sebelumnya samar-samar menyelimuti kini benar-benar sirna. Faruk dan Wati merayakan kemenangan kecil mereka dengan makan malam yang tenang, hanya berdua. "Terima kasih sudah membantuku melewati ini, Wati," kata Faruk, menggenggam tangannya di bawah meja. "Kehadiranmu memberiku kekuatan." Wati tersenyum, hatinya menghangat. "Saya juga belajar banyak dari Tuan Faruk. Saya tidak tahu bahwa ada dunia yang seperti ini." Peristiwa Zaid tidak hanya menyingkirkan ancaman, tetapi juga mempererat ikatan antara Wati dan Faruk dengan cara yang tak terduga. Mereka telah melewati sebuah ujian berat bersama, dan kini mereka tahu bahwa mereka bisa saling percaya dan saling mungkin. Wati tidak lagi melihat pernikahan ini sebagai sebuah pengorbanan semata. Ia mulai melihatnya sebagai sebuah perjalanan yang penuh pembelajaran, sebuah kesempatan untuk tumbuh, dan sebuah permulaan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di malam yang sunyi itu, Wati duduk di samping Faruk di sofa, bersandar di bahunya. Faruk memeluknya pelan. Wati bisa merasakan detak jantung Faruk yang stabil dan kehangatan yang terpancar dari tubuhnya. Ia menutup mata, mencoba merasakan dunia seperti Faruk. Ia merasakan aroma parfum Faruk, mendengar napasnya yang teratur, dan merasakan getaran kecil dari sentuhan tangannya. Ia tahu, di balik kegelapan fisik Faruk, ada cahaya yang begitu terang. Dan cahaya itu kini mulai menerangi hidupnya juga. Rumah ini, yang dulunya terasa asing dan formal, kini terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Dipenuhi dengan rasa aman, pengertian, dan potensi cinta yang semakin kuat. Setelah badai berlalu, kehidupan Wati dan Faruk memasuki fase yang jauh lebih tenang dan harmonis. Bayangan Zaid dan intriknya kini hanyalah kenangan pahit yang justru memperkuat fondasi hubungan mereka. Wati tak lagi merasa canggung. Ia kini bergerak di rumah Faruk dengan rasa kepemilikan dan kenyamanan yang tulus. Bukan karena harta, tapi karena ia tahu ini adalah tempat di mana ia dicintai dan dihargai. Pagi mereka sering dimulai dengan sarapan bersama di teras, ditemani semilir angin dan kicauan burung. Faruk, dengan indera pendengarannya yang tajam, selalu bisa mengenali jenis burung yang berkicau, bahkan mengidentifikasi arah suaranya dengan akurat. Wati seringkali menutup matanya, mencoba merasakan apa yang Faruk rasakan. Ia mulai bisa membedakan aroma kopi pahit Faruk dari teh melati miliknya hanya dengan penciuman. "Kau semakin peka, Wati," puji Faruk suatu pagi. Senyum tipis terukir di bibirnya. Wati terkekeh. "Itu berkat guru terbaik saya." Faruk dan Wati menemukan banyak cara baru untuk menikmati hidup bersama. Cara-cara yang mungkin tidak terpikirkan oleh pasangan lain. Mereka sering mendengarkan musik bersama. Faruk akan menjelaskan detail-detail instrumen, nuansa melodi, dan emosi yang disampaikan lagu yang luput dari pendengaran biasa Wati. Mereka juga sering membaca buku bersama. Wati akan membacakan cerita dengan suara, sementara Faruk mengikuti dengan yoregerinya di tulisan braille. Sesekali Faruk akan menghentikan Wati, mengomentari intonasi atau emosi yang Wati pancarkan saat membaca. "Di bagian ini, Chauterdinger, sedikit sedih," kata Faruk suatu kali. "Apakah kau merasakan kesedihan karakter ini?" Wati terkagum-kagum. "Bagaimana Tuan Faruk tahu? Saya hanya membaca. Energi emosi itu terpancar dari suaramu," jawab Faruk. "Suaramu adalah jendela hatimu bagiku." Pengalaman ini bukan hanya memperdalam pemahaman Wati tentang kemampuan Faruk, tapi juga tentang Faruk sendiri sebagai pribadi. Ia adalah pria yang penuh wawasan, sensitif,
dan memiliki kedalaman jiwa yang luar biasa. Ketidakmampuannya melihat justru membuatnya melihat dunia dengan cara yang lebih kaya dan mendalam. Suatu malam, Faruk menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya. Dulu, saat aku masih kecil dan baru kehilangan penglihatan, aku sangat putus asa. Dunia terasa gelap. Dan aku marah pada takdir, pada diriku sendiri. Sulit sekali untuk menerima bahwa aku tidak akan pernah melihat lagi. Suaranya terdengar sedikit getir. Tapi ayahku tidak menyerah. Ia membimbingku dengan sabar. Setiap hari, ia membantuku menemukan cahaya di balik kegelapan itu. Ia mengajariku bahwa indera lain bisa menjadi mataku. Butuh bertahan-tahan latihan dan kesabaran yang luar biasa. Wati mendengarkan dengan hati terenyuh. Ia memegang tangan Faruk, merasakan kehangatan dan kekuatannya. Tuan Faruk sangat kuat, bisiknya. Faruk tersenyum. Kau juga, Wati, wanita yang kuat. Kau menerima takdir ini dan kau memilih untuk melihat kebaikan di dalamnya. Mendengar kata-kata itu, Wati merasakan gejolak hangat di dadanya. Perasaan yang tadinya hanya sebatas rasa hormat dan kagum, kini bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Cinta, sebuah kata yang dulu terasa asing dan dipaksakan dalam pernikahan ini, kini tumbuh subur di hatinya. Wati bahwa ia benar-benar mencintai Faruk bukan karena kekayaan atau statusnya, bukan karena ia buta dan Wati merasa iba, tapi karena siapa Faruk sebenarnya, seorang pria dengan jiwa yang besar, hati yang tulus, dan cara pandang unik yang membuka mata Wati terhadap keindahan dunia yang tak terlihat. Cinta itu tumbuh dari rasa saling memahami, saling menghargai, dan saling menerima. Ia memandang Faruk. Meskipun mata pria itu tidak bisa melihatnya, tapi Wati tahu, Faruk melihatnya. Ia melihat Wati yang tulus, Wati yang peduli, Wati yang kini mencintainya dengan segenap hati. Di keheningan malam itu, di bawah bintang-bintang yang tak bisa Faruk lihat, namun bisa ia rasakan, Wati tahu, ia telah menemukan cinta sejati. Cinta yang melampaui penglihatan, melampaui batasan fisik, dan melampaui ekspektasi. Matahari pagi menyusup lembut melalui tirai tipis, membangunkan Wati. Ia menggeliat, merasakan hangatnya lengan Faruk yang melingkar di pinggangnya. Bukan lagi Faruk yang asing dan buta, melainkan Faruk, suaminya, cinta sejatinya, yang melihat dirinya lebih dari siapapun. Ia membalikkan badan, menyandarkan kepalanya di dada Faruk, mendengarkan detak jantung pria itu yang teratur dan menenangkan. Pagi, bisik Faruk. Suaranya serak khas bangun tidur. Ia tahu Wati sudah terbangun. Mungkin dari perubahan kecil pada napas Wati atau gerakan tubuhnya. Pagi juga, balas Wati, tersenyum. Hubungan mereka kini adalah perwujudan nyata dari frasa. Cinta itu buta. Bukan buta dalam artian tidak melihat kekurangan, melainkan buta dalam artian melampaui segala batasan fisik. Faruk tidak perlu melihat dengan mata untuk mencintai Wati. Dan Wati mencintai Faruk bukan karena penampilannya atau hartanya, tetapi karena jiwa dan hatinya yang luar biasa. Keluarga Wati, yang dulu diliputi kekhawatiran dan beban, kini bisa bernapas lega. Utang-utang sudah lunas sepenuhnya. Wati tidak pernah lupa untuk menyisihkan sebagian harta Faruk untuk keluarganya, memastikan ibu dan adik-adiknya hidup nyaman. Ibunya sering berkunjung, dan setiap kali ia melihat kebahagiaan di mata Wati, ia tahu pengorbanan putrinya tidak sia-sia. Ia juga melihat bagaimana Faruk meskipun buta, begitu menghargai dan mencintai Wati. Mereka semua menerima Faruk sepenuhnya, melihatnya bukan sebagai pria buta, melainkan sebagai berkah yang membawa kebahagiaan bagi Wati. Wati dan Faruk mulai merancang masa depan mereka. Mereka berencana untuk membangun sebuah pusat kegiatan sosial untuk anak-anak dengan disabilitas. Tempat mereka bisa belajar dan mengembangkan potensi diri. Seperti Faruk yang menemukan penglihatannya yang unik. Wati bersemangat dengan ide itu, membayangkan bagaimana ia bisa membantu Faruk mewujudkan mimpinya. Aku ingin mereka tahu, kata Faruk suatu kali, bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Ada begitu banyak cara untuk melihat dunia, untuk merasakan kebahagiaan, dan untuk mencintai. Wati menatapnya penuh haru. Itulah esensi dari semua yang telah ia pelajari dari Faruk. Cinta sejati tidak selalu tentang apa yang bisa dilihat oleh mata. Ia adalah tentang apa yang bisa dirasakan oleh hati, tentang kedalaman jiwa yang saling terhubung, tentang menerima segala kekurangan dan merayakan setiap kelebihan. Setiap hari, Wati merasakan cinta Faruk melalui sentuhannya yang lembut, kata-katanya yang menenangkan,
dan caranya melihat setiap emosi yang ia rasakan. Ia telah menemukan bahwa cahaya paling terang tidak selalu datang dari penglihatan, melainkan dari pemahaman dan penerimaan yang tulus. Faruk, pria yang awalnya ia nikahi karena keterpaksaan, kini adalah dunianya, membuktikan bahwa takdir bisa membimbing kita ke jalan yang tak terduga, dan di sana kita bisa menemukan cahaya yang abadi. Dalam pelukan Faruk, Wati menutup matanya. Ia tidak melihat apa-apa, tapi ia merasakan segalanya. Kehangatan cinta, kedamaian hati, dan janji akan masa depan yang penuh cahaya. Meskipun di mata fisik, Faruk adalah seorang pria yang buta. Namun, bagi Wati, Faruk adalah cahaya. Cahaya yang menuntunnya, yang melindunginya, dan yang memberinya arti baru tentang kehidupan dan cinta.